Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini kita akan membahas sebuah kabar besar yang sedang jadi perbincangan hangat di kalangan calon jamaah haji, yaitu tentang haji tahun 2026. Katanya penyelenggaraan haji nanti akan dipenuhi dengan 7 terobosan baru yang digadang-gadang bisa mempermudah perjalanan ibadah jamaah Indonesia di Tanah Suci. Sekilas tentu saja terdengar sangat menggembirakan. Siapa sih yang tidak ingin ibadah haji berjalan lebih lancar, lebih nyaman, bahkan mungkin lebih murah? Tapi di balik kabar manis itu, muncul juga sejumlah pertanyaan besar. Apakah benar inovasi-inovasi ini akan menyelesaikan masalah yang selama ini dirasakan jamaah kita? Ataukah hanya sekedar wacana di atas kertas yang sulit diwujudkan di lapangan? Kita tahu penyelenggaraan haji selalu penuh dinamika, mulai dari masalah antrean panjang, keterlambatan transportasi, fasilitas yang kurang memadai, hingga isu biaya yang semakin tinggi. Jadi wajar kalau kita penasaran, apakah 7 terobosan yang dijanjikan pemerintah ini akan menjadi jawaban nyata atau justru menghadirkan tantangan baru yang tak kalah rumit? Nah, di video kali ini kita akan mengupas satu persatu inovasi tersebut dengan kritis, jernih, dan tetap objektif. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru seputar haji. Karena di channel ini, kita akan selalu mengawal isu haji dengan informasi yang tajam dan terpercaya. Sahabat, terobosan pertama yang digadang-gadang akan hadir di Haji 2026 adalah transparansi data antrean haji. Pemerintah berjanji sistem antrean haji akan dibuat jauh lebih terbuka dan akuntabel. Kita semua tahu persoalan antrean haji di Indonesia sudah menjadi masalah klasik. Ada jutaan calon jamaah yang harus menunggu belasan hingga puluhan tahun untuk bisa berangkat. Namun di tengah proses panjang itu seringkali muncul isu-isu yang meresahkan, mulai dari dugaan adanya data siluman hingga antrean yang tumpang tindih. Di tahun 2025 misalnya, publik sempat dihebohkan dengan kabar adanya nama-nama misterius yang tiba-tiba muncul di daftar antrean, padahal mereka tidak melalui jalur resmi. Akibatnya banyak calon jamaah merasa dirugikan karena waktu tunggu mereka seakan semakin lama. Dari sini pemerintah merasa perlu untuk melakukan perbaikan besar-besaran. Nah, mulai tahun 2026 nanti, data antrean haji akan diolah dengan sistem yang lebih modern, diklaim lebih aman dan mudah diakses masyarakat. Tujuannya jelas, agar tidak ada lagi permainan data di belakang layar. Tapi pertanyaannya, apakah langkah ini benar-benar akan menyentuh akar masalah? Karena faktanya, sistem antrean selama ini sudah menggunakan teknologi, bahkan katanya terkoneksi dengan sistem Cisco. Namun praktik di lapangan masih sering bermasalah, mulai dari input data yang tidak rapi, birokrasi berbelit, hingga dugaan campur tangan oknum yang ingin mengambil keuntungan. Kalau transparansi ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, tentu akan jadi angin segar bagi calon jamaah. Tapi kalau hanya sebatas wacana atau pencitraan, jangan-jangan masalah lama tetap saja berulang. Jadi, sahabat, apakah menurut kalian terobosan ini akan benar-benar efektif? Terobosan kedua yang akan diterapkan pada Haji 2026 adalah pengurangan masa tinggal jemaah di Tanah Suci. Saat ini, rata-rata jemaah haji Indonesia berada di Arab Saudi sekitar 42 hari. Pemerintah berencana mengkaji ulang durasi tersebut dengan tujuan utama untuk efisiensi biaya. Artinya, jika masa tinggal dipersingkat, maka pengeluaran negara maupun jemaah bisa ditekan, mulai dari akomodasi, konsumsi, hingga layanan transportasi di Mekah dan Madinah. Sekilas, rencana ini memang terlihat menguntungkan. Bayangkan, jika biaya bisa dipangkas beberapa juta rupiah per jemaah, tentu akan meringankan beban para calon haji, terutama mereka yang menabung bertahun-tahun demi bisa berangkat. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap sisi lain dari kebijakan ini. Banyak jemaah justru berharap bisa memiliki waktu lebih lama di Tanah Suci, bukan hanya untuk menyelesaikan rangkaian ibadah wajib, tapi juga untuk memperbanyak ibadah sunnah, seperti memperbanyak tawaf, sholat di Masjid Nabawi, atau berziarah ke Raudah. Disinilah dilema muncul. Apakah efisiensi biaya sebanding dengan pengurangan pengalaman spiritual yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan jemaah? Sebab,
Bagi sebagian besar jemaah Indonesia, kesempatan berhaji hanyalah sekali seumur hidup. Mereka ingin merasakan suasana ibadah yang penuh, tidak terburu-buru, dan bisa menikmati setiap detik di tanah suci. Jadi, pertanyaannya, apakah pengurangan masa tinggal ini akan benar-benar meningkatkan kualitas layanan, atau justru membuat jemaah merasa kehilangan momen berharga? Semuanya tergantung pada bagaimana kebijakan ini disusun dan dilaksanakan. Terobosan ketiga yang akan hadir di Haji 2026 adalah manasik kesehatan. Selama ini kita sudah akrab dengan manasik haji, yaitu pembekalan tata cara ibadah sebelum berangkat. Namun mulai tahun depan, konsepnya akan diperluas. Tidak hanya soal ibadah, jemaah juga akan mendapat pelatihan khusus tentang bagaimana menjaga kesehatan fisik selama menjalani rangkaian haji. Langkah ini bisa dibilang sangat penting. Kita tahu, ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga ujian fisik. Bayangkan, jemaah harus berjalan jauh di bawah teriknya matahari Arab Saudi, menghadapi kerumunan jutaan orang, serta menjaga stamina selama beberapa minggu. Tidak sedikit kasus jemaah yang jatuh sakit, bahkan meninggal, karena kelelahan atau tidak siap menghadapi cuaca ekstrim. Melalui manasik kesehatan, jemaah akan diajarkan cara menjaga pola makan, mengenali tanda-tanda dehidrasi, teknik berjalan yang benar agar tidak cepat lelah, hingga cara menghadapi situasi darurat. Jika benar-benar diterapkan serius, ini bisa mengurangi risiko kesehatan secara signifikan. Namun, seperti biasa, tantangannya ada di implementasi. Apakah pelatihan ini hanya formalitas tambahan yang sekadar menggugurkan kewajiban, atau betul-betul dipersiapkan dengan tenaga medis, instruktur berpengalaman, dan fasilitas memadai? Karena percuma saja, jika manasik kesehatan hanya sebatas teori tanpa praktik nyata. Kalau dijalankan dengan serius, manasik kesehatan bisa menjadi penyelamat bagi ribuan jemaah, terutama lansia. Terobosan keempat yang direncanakan untuk Haji 2026 adalah menjadikan asrama haji sebagai pusat ekonomi. Selama ini, asrama haji berfungsi utama sebagai tempat transit jemaah sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Namun, mulai tahun depan, pemerintah ingin memperluas perannya. Ada rencana membangun hotel haji, klinik haji, hingga unit-unit bisnis yang katanya bisa mendukung pelayanan jemaah. Sekilas, ide ini terdengar cukup menarik. Bayangkan jika asrama haji bisa menjadi tempat yang lebih hidup, tidak hanya berfungsi musiman, tapi juga produktif sepanjang tahun. Klinik haji misalnya, bisa melayani pemeriksaan kesehatan calon jemaah secara lebih intensif. Hotel haji juga bisa digunakan untuk akomodasi keluarga jemaah atau masyarakat umum yang membutuhkan penginapan dengan harga terjangkau. Namun di balik potensi itu, muncul juga pertanyaan besar. Apakah pengembangan ini benar-benar murni untuk kepentingan jemaah, atau justru menjadi proyek bisnis yang lebih banyak menguntungkan segelintir pihak? Jangan sampai jemaah yang seharusnya dilayani justru berubah menjadi konsumen yang diperas. Kekhawatiran lain adalah soal transparansi dan pengelolaan. Siapa yang akan mengelola bisnis-bisnis di asrama haji? Apakah akan terbuka, akuntabel, dan hasilnya kembali untuk kepentingan pelayanan haji? Atau justru dikuasai oleh pihak tertentu tanpa memberi manfaat nyata bagi calon jemaah? Kalau konsep ini dijalankan dengan serius, profesional, dan penuh transparansi, tentu bisa menjadi langkah maju. Tapi kalau hanya jadi ajang bisnis, maka asrama haji bisa kehilangan fungsi utamanya sebagai pusat pelayanan ibadah. Terobosan kelima yang sangat penting untuk Haji 2026 adalah pengurangan jumlah syarikah di Ar-Muzna. Bagi yang belum tahu, Ar-Muzna adalah singkatan dari Arafah, Muzdalifah, dan Mina, 3 lokasi paling krusial dalam ibadah haji. Disinilah jutaan jemaah berkumpul dalam waktu yang hampir bersamaan untuk menjalani prosesi inti haji. Pada Haji 2025 lalu, banyak jemaah yang terlantar karena penanganan syarikah yang semrawut. Ada tenda yang tidak siap, air minum yang terlambat, bahkan transportasi yang tidak terkoordinasi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah terlalu banyaknya syarikah yang terlibat, sehingga tanggung jawab tidak jelas dan koordinasi menjadi kacau. Nah, mulai tahun 2026, pemerintah Indonesia berencana hanya akan menggunakan 2-3 syarikah saja. Harapannya, dengan jumlah yang lebih sedikit, layanan bisa lebih fokus, jelas siapa yang bertanggung jawab, dan pengawasan juga lebih mudah dilakukan. Secara teori, langkah ini memang terlihat sangat masuk akal. Namun, tantangan terbesarnya ada di diplomasi. Apakah pemerintah Indonesia cukup kuat untuk menegosiasikan hal ini dengan otoritas Arab Saudi? Mengingat sistem syarikah diatur langsung oleh pihak Saudi, tentu perlu lobi-lobi tingkat tinggi agar keinginan Indonesia bisa diakomodasi. Kalau berhasil, pengurangan syarikah ini bisa membawa dampak besar.
Jemaah lebih terlayani dengan baik, tidak lagi ada penumpukan yang berbahaya, dan fasilitas di Armuzna bisa lebih terkontrol. Tapi kalau gagal, resiko kejadian tahun 2025 bisa saja terulang. Terobosan keenam yang cukup mengejutkan adalah pelibatan aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan haji mulai tahun 2026. Ya, bukan hanya Kementerian Agama atau lembaga terkait yang akan mengawasi, tetapi juga lembaga hukum seperti kejaksaan akan turun langsung memantau jalannya ibadah haji. Mengapa langkah ini diambil? Pemerintah tampaknya menyadari bahwa penyelenggaraan haji bukan hanya soal ibadah, tapi juga soal pengelolaan dana besar dan logistik kompleks. Bayangkan, jutaan jemaah harus diberangkatkan, difasilitasi, dan dilayani dengan biaya yang mencapai triliunan rupiah. Situasi seperti ini tentu rawan sekali terjadi praktik korupsi, manipulasi, atau bahkan permainan oknum-oknum nakal yang ingin mengambil keuntungan pribadi. Dengan adanya aparat penegak hukum, harapannya semua pihak yang terlibat akan lebih hati-hati, transparan, dan akuntabel. Ini bisa menjadi sinyal positif bahwa pemerintah ingin melindungi jemaah dari potensi penyalahgunaan wewenang. Namun, kita juga perlu kritis. Jangan sampai kehadiran aparat hukum ini justru menambah lapisan birokrasi baru yang memperlambat proses. Misalnya, jika setiap keputusan teknis harus melalui pengawasan hukum yang kaku, bisa saja pelayanan di lapangan menjadi lambat dan tidak fleksibel. Selain itu, ada kekhawatiran kalau fungsi pengawasan ini hanya formalitas, tanpa aksi nyata. Kalau langkah ini benar-benar dijalankan dengan komitmen yang kuat, tentu akan membawa perubahan besar. Tapi kalau hanya simbolis, bisa jadi tidak ada bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita sampai pada terobosan terakhir, yaitu penyusunan SOP baru penyelenggaraan haji yang akan diberlakukan mulai tahun 2026. Kenapa ini penting? Karena selama ini banyak sekali masalah yang muncul akibat tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas, rinci, dan seragam. Misalnya, soal distribusi catering, pembagian tenda, hingga transportasi jemaah menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seringkali jemaah terlantar karena koordinasi yang lemah antar petugas. Dengan adanya SOP baru, pemerintah berharap semua pihak, baik Kementerian Agama, petugas lapangan, penyedia layanan, hingga pihak keamanan akan bekerja dengan alur yang jelas, cepat, dan terukur. Artinya setiap masalah sudah diantisipasi, setiap petugas tahu apa yang harus dilakukan, dan jemaah tidak lagi menjadi korban ketidakteraturan sistem. Namun tentu saja keberhasilan SOP ini sangat tergantung pada implementasi di lapangan. Kita semua tahu, di atas kertas biasanya terlihat indah, tapi di lapangan seringkali berbeda jauh. Kalau SOP hanya berhenti sebagai dokumen tebal yang tidak dipahami petugas, maka percuma saja. Yang terpenting adalah pelatihan, pengawasan, dan evaluasi berkala agar SOP benar-benar bisa dijalankan sesuai kenyataan. SOP baru ini juga diharapkan bisa menjadi pedoman permanen yang memudahkan perbaikan dari tahun ke tahun. Jadi, tidak lagi setiap musim haji dimulai dari nol, melainkan sudah ada standar yang bisa ditingkatkan kualitasnya. Nah, sahabat Simo, itulah tadi pembahasan tentang 7 terobosan besar dalam penyelenggaraan haji 2026. Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah terobosan-terobosan ini benar-benar akan membawa perubahan positif bagi jamaah haji Indonesia? Atau justru malah menambah rumit dan penuh tantangan baru? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, karena setiap masukan dari kalian itu sangat berharga untuk jadi bahan diskusi kita bersama. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga yang sedang menabung atau merencanakan haji, supaya mereka juga tahu perkembangan terbaru. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan informasi penting seputar haji dan umroh yang selalu saya update di sini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, semoga informasi ini bermanfaat, menambah wawasan, dan memberi gambaran lebih jelas tentang arah kebijakan haji ke depan. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga Allah mudahkan langkah kita semua menuju Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.